saya Abdul Soleh pada kesempatan ini akan memaparkan terkait dengan topik semakin pentingnya peningkatan kinerja manusia. Pentingnya peran sumber daya manusia dalam mencapai suatu tujuan organisasi tentu harus diimbangi dengan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Di sini sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Kemampuan seseorang merupakan ukuran pertama dalam meningkatkan kinerja yang ditunjukkan dari hasil kerjanya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pembelajaran di tempat kerja dan kinerja profesional telah berusaha memperluas perspektif mereka dengan memberi pelatihan untuk terlibat dalam pekerjaan peningkatan kinerja manusia menurut Rothwell tahun 2000. The American Society for Training and Development dalam State of Industry laporan tahunannya menunjukkan bahwa organisasi pembelajaran taktik terbaik pada tahun 2005 telah mengalokasikan 40% dari sumber daya mereka untuk upaya dan kegiatan non-pembelajaran. Dalam membahas ketujuan ini, menurut Rothwell tahun 2000 menjelaskan beberapa poin yang menangkap esensi transformasi menuju peningkatan kinerja manusia, dan hal itu masih berdiri hingga saat ini. Yang pertama adalah pergeseran paradigma sedang berlangsung di bidang pelatihan, di mana yang membutuhkan pelatihan profesional untuk mengalihkan fokus mereka dari input pembangunan tradisional seperti kelas dan jam untuk output pada kinerja individu, tim, dan tingkat organisasi. Yang kedua adalah pergeseran dari pelatihan ke kinerja mulai terjadi memanifestasikan dirinya dalam mengubah judul, mengubah persepsi, mengubah keterampilan, dan mengubah keterampilan persyaratan untuk pelatih. Yang ketiga adalah pergeseran ke peningkatan kinerja manusia. Berlaku potensi besar untuk mengubah pelatihan di perusahaan dan meningkatkan nilai pada organisasinya. Selain profesional yang benar-benar menemukan kembali peran mereka, banyak pelatih memperluas fokus mereka untuk menekankan pelatihan dengan tujuan peningkatan dampak atau kinerja versus pelatihan demi pelatihan. Kadang-kadang disebut sebagai pelatihan berbasis aktivitas menurut Robinson dan Robinson pada tahun 1989. Banyak profesional pelatihan memperluas perspektif mereka untuk menekankan pelatihan berbasis hasil. Penelitian yang telah dilakukan oleh American Society for Training and Development tahun 1994 membahas yakni adanya pergeseran ke peningkatan kinerja sebagai salah satu tren utama di bidang pelatihan. Maka pelatih harus mampu memikirkan kinerja. Terimalah bahwa kinerja yang lebih baik adalah satu-satunya hal yang penting dalam persaingan organisasi, dan bahwa jika Anda membantu mewujudkan kinerja yang lebih baik, Anda akan melakukannya, menambah nilai sebelumnya, dan jangan batasi pilihan metode Anda untuk pelatihan yang akan dilakukan. Dalam dunia dosen, peningkatan kinerja dalam ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, cara yang bisa dilakukan adalah dengan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dosen yang mereka mengajar di universitas atau di bangku kuliah. Misalkan peningkatan skill kemampuan dalam mengembangkan metode pembelajaran, menggunakan media pembelajaran, kemudian
Yang kedua adalah penelitian. Penelitian dalam hal ini adalah penelitian itu dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan ini dapat meningkatkan kualitas pengajaran bagi para dosen, sehingga dengan adanya penelitian itu maka akan meningkatkan kualitas pengajaran dan berdampak pada menambahnya kontribusi pada ilmu pengetahuan. Jadi dosen harus melakukan penelitian seperti itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Jadi yang ketiga adalah penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Misalkan menggunakan LMS ya, Learning Management System, penggunaan e-learning dalam pembelajaran dilakukan oleh dosen. Jadi dosen tidak gaptek ya pada teknologi. Nah, itu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Karena sekarang di era digital, jadi dosen harus mampu menggunakan teknologi yang berkembang pada saat ini. Di antaranya tadi penggunaan e-learning misalkan. Yang keempat, kolaborasi dengan teman sejawat. Jadi dosen dapat melakukan kegiatan dengan cara kolaborasi dengan teman sejawat. Nanti akan adanya transfer ilmu pengetahuan dengan teman-teman sejawat sesama dosen seperti itu. Nah, ini merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Dalam hal ini saya memberikan contoh pada dunia dosen yang dekat dengan lingkungan saya. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.